kita mau mengubah mindset masyarakat seperti itu, bahwa kalakai dan bajai itu juga bisa diolah menjadi olahan-olahan makanan kekinian. Kemudian dari hasil penelitian di jurnal-jurnal, kalau kalakai dan bajai itu juga memiliki zat besi yang tinggi. Ya, itu tadi ada cuplikan bagaimana pembuatan dari kudapan ya, dari berbahan dasar kalakai dan juga bajai. Oke, ya. kita langsung coba. Itu sebenarnya saya dari tadi mau icip-icipnya udah banyak sekali produknya di sini ya Novita. Ya, ini kita nanti akan berbincang bersama dosen FKIP Universitas PGRI Palangkaraya, Ibu Teresia Desi Wardani MPD. Selamat datang Ibu. Selamat Pagi ya. Nah, iya, ya, ini berkaitan eksplorasi rasa unik kalakai dan bajai tumbuhan kayak manfaat. Nah, sebenarnya ini kan kalau biasanya dari UMKM, tapi ini keluarnya adalah produk dari universitas gitu. Nah, ini bisa diceritakan latar belakangnya kok bisa Awal ada mulanya ya. untuk bagian program ini. Oke, awal mulanya ini adalah hibah dari Kemenristek-Dikti ya. Jadi kita mengajukan proposal hibah bersaing, dan kemudian kebetulan tim kita yang lolos. Nah, kita jadi mengangkat gerakan makan kalakai dan juga bajai, karena kita tahu di masyarakat tuh sudah pasti kenal kan kalakai dan bajai. Hanya saja kalakai dan bajai ini dianggap makanan yang tidak modern, makanan yang apa itu namanya, nilai ekonominya juga tidak begitu tinggi. Jadi gengsinya beda kalau kita makan brokoli ataupun wortel gitu ya. Padahal gizinya tidak kalah dengan sayur-sayur yang modern yang dianggap kaum milenial sekarang itu yang memang lebih bergengsi untuk dimakan. Maaf Bu, ini kan tadi Ibu sampaikan juga ini Maaf Bu, kita buka. Ya. boleh. Sambil dibuka. Kita Ini coba start dulu. Ini kan tadi disampaikan juga bahwa ini bersaing ya dengan universitas lainnya juga. Betul sekali, ini se-Indonesia. Jadi hibahnya nasional, se-Indonesia, ribuan proposal dari berbagai universitas. Alhamdulillah Universitas PGRI Palangkaraya bisa lolos dan bisa dikembangkan menjadi produk-produk ini. Awal mulanya mau mengembangkan ini tercetusnya karena apa? Tercetusnya kita sebenarnya ingin ikut andil dalam pencegahan stunting. Kita tahu sendiri stunting itu kan tidak hanya dari anak-anak saja dari usia 0 sampai 2 tahun ya, tapi juga persiapan perempuan-perempuan remaja-remaja sebelum mereka menjadi calon ibu itu juga harus tidak boleh sampai anemia ataupun kurang zat besi. Kalau perempuan dengan apa itu namanya kurang zat besi itu lebih berisiko melahirkan anak-anak stunting. Tentunya kita tidak mau ya ada generasi kita, apalagi nanti di generasi Indonesia Emas itu ada masih anak-anak kita yang stunting. Yes, boleh tanya dulu. Berarti Ini konsen. Oke, berarti dengan program memang ada tujuannya untuk bagaimana ikut program-program pemerintah untuk pencegahan stunting, berkaitan dengan bahan bakunya adalah sudah ada penelitiankah begitu mengenai kalakai dan bajai ini manfaatnya apa saja? Ya, hasil penelitian di jurnal-jurnal itu bahwa kalakai dan bajai ini juga mengandung zat besi yang tinggi, juga ada flavonoidnya, malah bagus itu ya untuk apa itu namanya antioksidan, malah anti kanker loh kalau yang bajai ini ya. Dan itu
Zat Buka besinya katanya. iya 40% dari yang kita butuhkan. Oh, boleh. Iya. Ini ada stick, ada stick kelakai dan ada bajai. Kalau ini adalah kue kering. Sengaja kita buat kue kering supaya apa itu namanya dari yang tidak menyukai sayur jadi suka makan sayur. Ini warnanya Ya. kacang ya kak ya? Bukan, nggak ada kacangnya. Maksudnya kalau bentuknya kayak Oh, gini, iya, biasanya kue kue kacang. kacang. Iya, kue Kue kacang biasanya kacang. begini ya. Kita apa yang tersedia cetakannya saja. Oh, tapi ini produknya diproduksi besar-besaran. Oke, ini kegiatan ini kan kita juga memberikan pelatihan ke masyarakat ya. Jadi supaya masyarakat itu juga tahu bahwa ada makanan yang bisa diolah dari kelakai dan bajai. Jadi harapan kita tuh masyarakat yang kita bina, ada kelompok masyarakat yang kita bina itu bisa memproduksinya secara massal. Makanya ini nanti akan berlanjut lagi. Kita akan ikut hibah berikutnya supaya kita akan memberikan pelatihan lagi bagaimana packaging, bagaimana apa itu namanya kita memperluas jaringan kita dan juga izin produksinya. Oke. Banyak banget ya kak ya produknya. Aku juga baru Sebenarnya tahu kita loh. punya 12 produk. Oh, Ya, kebetulan yang di bawah hari ini baru segini. Sebenarnya ada 12 produk. Best sellernya nih yang mana kak? Best sellernya adalah kue kering dan sticknya. Langsung ya. Langsung ya? Iya ya. Boleh dong. Ini dari bajai ya kak ya? Ya, bajai. Pernah makan bajai sebelumnya? Pernah. Oh, Aku pernah. biasanya kalau bajai aku baru tahu bisa dibikin seperti ini. Iya, biasanya oseng Biasanya bajai aja ya. Iya, kalau kelakai kan biasanya kalau nggak ditumis bening. Betul, sayur betul. bening ya kak ya. Ya. Berarti ini pembuatannya sebenarnya sama kayak kue kering biasa, tapi dicampur. Ya, kayak kita kue kering biasa, pakai terigu, pakai telur, pakai margarin dan butter. Baru kita tambahkan kelakai dan bajainya. Izin buka ya kak ya? Ada rasa kelakai bajainya? Iya, nggak ada. Dicampur ya kak? Iya, Ini rasanya malah iya. kayak ada susunya, ada butternya aja. Iya, Tapi sayurnya nggak ada rasa. iya, jadi Jadi dia untuk memang orang- iya. Sebenarnya kan ada aroma yang tidak enak ya di bajai ataupun kakak dan ada lendir yang banyak gitu ya. Jadi itu kita siasati supaya tidak terasa di olahan kita. Wow. Ya, Iya. tolong di-shoot. Maaf ya pemirsa ya. Kerjaan kita memang suka review-review gini. Ini dari Nanti kita akan dari open bajai, ya. open Ya. untuk review makanan. Iya, betul. Siapa yang mau kasih produknya? Tapi kalau ini ketahanannya apakah sama? Misalnya kayak kue kering, apakah ketahanannya samakah begitu dengan kue kering biasa? Karena kan ini ada campuran dari sayur. Ini tetap akan tahan sama 2-3 bulan ya, karena ini kan di prosesnya sebelum ini kita kurangin dulu kadar air di kelakai dan bajainya supaya dia tidak cepat rusak kue-kue kita. Jadi pemanggangannya pun kita menggunakan suhu yang tidak begitu tinggi sehingga memang benar-benar matang sampai dalam. Berarti memang semuanya tuh ada ini ya, ada terstruktur, ada aturannya gitu. Jadi nggak Ya. cuma langsung bikin. Mungkin Ya sudah dipikirkan jauh sekali gitu ya. Ini stick bajainya kalau boleh boleh kita kasih informasi juga untuk pemirsa yang di rumah ini kurang lebih rasanya kayak stick ketan ya kak ya? Iya betul. Teksturnya renyah sekali. Iya. Dan ini juga bisa menjadi inovasi untuk para pemirsa mungkin yang datang ke Kalimantan Tengah. Ya, Ini bisa untuk jadi menjadi bahan oleh-oleh oleh-oleh juga untuk saudara-saudara yang ada di luar Ya Kalimantan betul ya. sekali. Apalagi ya daerah-daerah yang tidak punya bajai ya. Betul. Nah, kalau berkaitan dengan program universitas, terlepas itu dari program dana hibah dan sebagainya, selain dari produksi ini sudah pernah untuk produksi apa saja kalau di kampus? Oh di kampus kita masih ingat nggak apa itu namanya keripik kalakai dulu? Nah itu kan awal mulanya juga dari kampus PGRI. Kemudian juga ada dulu itu kopi pasak bumi. Nah, kopi pasak bumi juga diproduksi dari kampus Universitas PGRI Palangkaraya. Ada juga sungkai yang dijadikan sebagai pengganti, iya sungkai, tapi bukan sungkai kayu ya, tapi sungkai sayur. Iya, yang dijadikan pengganti sebagai untuk penyedap rasa. Jadi non MSG lah dia. Banyak ya kak ya ternyata Banyak, iya. produk-produknya makanya. Iya. Dan itu juga pernah nggak diajukan untuk juga bersaing dengan universitas? Iya, rata-rata itu diawali dengan mengikuti hibah bersaing. Tapi ini yang tembus ke atas sebelumnya juga pernah. Iya, yang disebutkan tadi yang semuanya tembus-tembus. Oh. Iya. Jadi setiap tahun program. Iya, setiap tahun ada. Memang apa itu namanya beberapa tahun yang lalu kita tidak ada yang menang ya proposal kita dan
tahun ini kita ada beberapa yang menang. Jadi kita nggak cuma bikin ini, juga ada bikin pupuk. Siapa tahu nanti mau menjadi pupuk gitu ya, pupuk organik ya. Nah, bisa hubungi kampus Universitas PGRI Palangkaraya. Ya, jadi bisa lewat mana aja ini boleh. Boleh lewat hostnya juga bisa. Iya. Nah, kalau berkaitan dengan kedepannya sebenarnya dari program ini tuh tujuannya menyasarnya kemana? Apakah hanya untuk program cuman sebatas di universitas saja atau memang ada program-program lanjutan begitu? Ya, harapan kita program kita ini masih berlanjut gitu ya, sehingga nanti itu terutama ibu-ibu yang menjadi kelompok binaan kita itu bisa memproduksi olahan-olahan ini selain untuk konsumsi pribadi untuk anak-anaknya di rumah, juga bisa meningkatkan ekonomi keluarganya. Itu harapan kita. Berarti memang harus ada keberlanjutan begitu Ya, ya dari betul programnya. sekali. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita akan jeda dulu, jeda sejenak iklan. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Borneo. Kita akan lanjutkan dengan dialog inspiratif kita.